waktu itu saya riset juga di kampus, di sana juga dikembangbiakkan maggot itu. Bahkan di sana untuk mengelola limbah, misalnya limbah dari kardus. Jadi kan kardus-kardus, koran, itu kan sebenarnya bahan organik itu. Misal kalau kita makan tidak habis, nah itu dikemanakan? Biasanya kan cuma dibuang-buang saja. Betul. Kadang kulkas kita yang isinya banyak makanan mungkin tidak banyak yang dimakan akhirnya kan. Kita kan seneng aja borong-borong makanan masuk kulkas, tapi tak tahu sudah kadaluarsa. Iya, halo pemirsa Insight. Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Inspirasi yang tentunya tayang setiap hari Sabtu jam 10 pagi juga jam 4 sore. Jadi kalau misalkan jam 10 pagi itu belum sempat menyaksikan, bisa di jam 4 sore itu bisa menyaksikan tayangan Ngobrol Inspirasi. Dan di hari ini, di Ngopi kali ini kita sudah mengundang Bapak Rudy Agung. Beliau ini adalah salah satu dosen MIPA ya Pak? Fakultas MIPA. Jurusan biologi ya Pak? Jurusan biologi. Jurusan biologi. Apa yang Bapak bawa ke sini ya? Saya juga penasaran sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong ternyata saya sudah mendapatkan bisikan dari teman-teman tim bahwa hari ini Pak Rudy, sapaan akrabnya, itu akan berbicara tentang kita harus mengenal bagaimana cara budidaya maggot. Apa sih maggot itu? Nanti kita langsung bertanya-tanya dengan Pak Rudy yang kebetulan sama hari ini kita warna bajunya hijau ya Pak ya. Cuman Bapak batik, saya lebih polosan gitu ya Pak. Gimana Pak kabarnya Pak Rudy? Sehat ya Pak ya? Maggotnya tidak dibawa ya Pak? Sebenarnya terpikir untuk dibawa supaya bisa melihat langsung. Oh oke. Untung cuma terpikir ya Pak ya? Untung cuma terpikir. Iya kebetulan sih terpikir. Ternyata tidak. Ya itu adalah salah satu keuntungan bagi hostnya sendiri. Pak Rudy tidak membawa si maggotnya ya Pak. Oke. Pak, sehari-hari Bapak memang biasanya kan ada di kampus gitu ya Pak ya. Kemudian ini saling berkaitan ya Pak ya, dengan Bapak mengajar kemudian juga membudidayakan maggot ini. Itu awal mulanya terpikir Bapak ingin membudidayakan maggot atau mungkin istilah lainnya itu adalah belatung gitu ya Pak? Betul. Belatung. Betul sekali. Oke Pak, ceritain dulu dong Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Lilis. Jadi maggot memang sebagian besar orang itu mengenal maggot itu sebagai belatung. Ya. Betul sekali Mbak Lilis tadi, untung tidak langsung melihat apalagi memegang. Karena bagi sebagian orang maggot ini memang menggelikan. Betul Pak. Menggelikan bukan arti lucu dia, tetapi memang bikin geli. Betul, betul. Ada juga sebagian mungkin merinding langsung. Betul sekali. Iya. Tapi maggot ini banyak hal yang menarik. Oke. Memang apa yang menarik sih sebenarnya? Budidaya maggot ini sebenarnya sudah lama. Ya, sudah sejak tahun mungkin 2010-an orang itu sudah mulai ada yang membudidayakan maggot ini. Dan dulu-dulu orang juga sudah tahu bahwa itu adalah belatung yang sukanya mungkin di buah-buahan yang mulai membusuk, kemudian di sampah. Ya, terutama sampah organik ya, karena memang belatung ini makanannya adalah sampah organik gitu. Nah, sekarang belatung ini sudah mulai banyak dibudidayakan karena ternyata maggot ini punya manfaat yang besar sekali. Satu, di samping sebagai pengurai sampah organik, ya kan? Kalau dia sudah mengolah sampah organik, ternyata dia itu sumber nutrisi yang bagus sekali. Oh iya? Terutama proteinnya dan juga kandungan minyaknya. Dari maggot tadi? Dari maggot tadi. Oke. Nah, protein ini yang dimanfaatkan oleh para peternak. Jadi bisa dibuat tepung. Tepung yang mengandung protein tinggi, yang bisa menggantikan tepung ikan. Nah, biasanya kalau ayam atau ikan itu diberi pelet kan, nah di situ ada tepung ikannya. Padahal tepung ikan itu relatif mahal dan kita masih mendatangkan dari luar negeri, masih impor. Nah, itu bisa digantikan dengan tepung maggot ternyata. Karena kadar protein tepung maggot itu tinggi sekali. Ada yang menyebut berapa Pak ukuran kadar proteinnya? Proteinnya itu sekitar 40-50, bahkan ada yang 50 lebih. Seperti itu. Dan tidak hanya itu. Harga jual pun cukup menarik sekarang.
Nah, kalau makanya tadi Relatif mahal atau murah? relatif mahal. Iya, relatif mahal. Bisa dicek di e-commerce ya. Tepung maggot atau maggot kering itu ada yang menjual yang grade A itu bisa sampai 50.000. Oh, sudah sampai grade ya, Pak? Ada grade-grade-nya. Oh, oke. Ada yang cuman diolah biasa, itu masih murah. Itu 1 kilo tepung 1 kilo untuk maggot kering. Itu ada yang jual sampai 15.000 per kilonya. Sementara kalau dibuat tepung itu jauh lebih mahal. Bahkan kalau yang grade A tadi 1 kilo itu bisa mencapai 100.000. Karena mungkin proses produksinya itu kali ya, Pak, yang membuat harga jualnya itu jadi mahal. Iya. Makanya sekarang ini awalnya saya dulu melihat maggot itu geli. Ya kan? Sama kayak saya dong. Sama. Tapi ketika saya melihat harganya. Sama saya kalau ngeliat mantan itu juga geli, Pak. Waduh. Berarti mantan dengan maggot kayaknya sama ya. Betul sekali. Kita biar nggak serius-serius banget gitu ya kan. Sekali. Yang penting informasinya dapat. Ya. Terus, oke, Pak. Nah, ketika awalnya geli seperti itu, tapi melihat bahwa yang ternyata yang bergerak itu adalah cuan. Lama-lama, Oke. lama-lama, wah ini pegang-pegangnya bukan pegang maggot, pegang cuan ini, ya kan begitu. Iya. Tapi kalau sudah jadi. Sudah jadi. Iya. Kalau belum jadi kan tetap cuan, tetap cuan. Karena maggot itu dijual dalam bentuk masih hidup pun laku. 1 kilo 8.000. Nah, jadi maggot itu tidak hanya mulai dari bentuk maggot yang masih hidup, tapi maggot yang sudah kering, maggot dibuat tepung, dan juga kotoran maggotnya pun laku. Yang dinamakan tetap ada kotorannya. ada kotorannya. Dia makan sampah organik tadi, dia pap. Nah, kotorannya itu bisa jadi pupuk organik. Itu laku. Masih banyak lagi. Oke, Pak, pada saat Bapak terpikir untuk membudidaya si maggot ini, Bapak teliti dulu nggak tuh, Pak? Iya. Oke. Kami di universitas sebagai dosen ini sebenarnya lebih banyak ke arah penelitiannya. Dari hasil penelitian kami, inilah yang kami untuk mensupport para peternak maggot. Pak, ini kalau maggot Bapak seperti ini, perlu diberi ini, karena menurut hasil penelitian kami seperti ini. Tetapi tidak hanya itu, kami juga perlu feedback dari para pembudidaya. Jadi seringkali saya berkumpul dengan para pembudidaya, tanya, ada masalah apa Pak di budidaya maggot? Oh nggak Pak, proteinnya kok akhir-akhir ini rendah begitu. Lah saya tanya, kondisi pakannya seperti apa? Mana Pak? Pakai bungkil kelapa sawit. Oh ya, bungkil kelapa sawit itu seratnya tinggi. Nah, maggot itu bisa mencerna tetapi lambat. Lebih baik difermentasi dulu. Nah, kami sering berkomunikasi dua arah begitu. Nah, kalau boleh lanjut, produk maggot dulu tadi. Kan tahunya kan hanya maggot hidup, maggot kering, tepung maggot, kemudian kotoran maggot, ya kan? Yang bisa dijual itu masih banyak lagi. Apa, Pak? Minyak maggot. Minyak maggot. Jadi bisa minyak maggot itu kalau sudah dikeringkan, nanti dipres, keluar tepungnya juga keluar minyaknya. Minyak maggot itu bisa jadi macam-macam lagi. Di lab saya sendiri sudah bisa membuat biodiesel dari minyak maggot. Kemudian lilin aromaterapi dari bahan dasar minyak maggot. Lebih harum. Kalau harum dan tidaknya tergantung aromaterapinya. Tapi bahan dasar dari lilin itu kan bisa salah satunya dari minyak maggot. Di lab saya sudah bisa membuat sabun cair cuci tangan dari bahan minyak maggot. Percaya atau tidak, saya pernah membuat roti dari tepung maggot. Saya makan. Bapak konsumsi? Iya. Konsumsi sendiri atau konsumsi sendiri? Oh iya. Karena ingat, di luar negeri sana, di Finlandia, di China, tepung maggot itu sudah jadi roti dan dijual untuk umum. Jadi juga sudah dikonsumsi untuk umum ya, Pak? Betul. Kalau di Samarinda sendiri mungkin masih awam kali. Masih awam. Dan memang tidak boleh untuk konsumsi manusia karena ada batasan fatwa MUI. Oh, baik. Kalau di luar negeri kan bebas ya. Iya, Nah, beda budaya lah ya. Beda budaya. Beda budaya. Kita belum boleh. Hanya untuk sebatas pakan ternak.
Oke. Sampai di pakan ternak nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Rudi. Kita harus jeda dulu dan kebetulan memang di meja ini sudah disajikan hidangan kopi, minuman kopi, dan ini persembahan dari SKV Pak. Jadi kasih. Boleh untuk disantap dulu kopinya, nanti boleh dirasa-rasa apakah ini kurang manis, apakah sudah terlalu manis atau masih pahit gitu ya Pak ya. Kemudian melihat saya jadi manis, berubah. Yang penting jangan sepahit hidup saya. Oh, aduh, boleh saya ulik kalau begitu hidupnya Bapak kan jadi pahit, makanya akhirnya berubah langsung terpikir untuk membudidaya maggot ya Pak. Boleh. Akhirnya nanti kita lanjut lagi. Ada ceritanya itu. Boleh nanti kita ceritanya Pak ya. Segmen kedua pastinya kita harus kembali usai jeda berikut. Oke, kita sudah masuk di segmen kedua ya pemirsa ya. Dan tadi Pak belum minum Pak kopinya Pak. Iya. Diaduk aja belum. Saya mau tahu dulu nih. Iya, sebelum dilanjut. Takutnya nanti Bapak dehidrasi menceritakan tentang maggot ya kan. Karena apa tadi Bapak bilang sepahit hidup saya sepahit hidup saya. Ada apakah dengan kehidupannya Bapak ini ya? Kita juga pengen tahu sebenarnya. Iya. Bismillah ya Pak. Sambil lihat saya Pak. Oke. Iya, gimana Pak? Jadi manis. Oh, jadi manis. Gimana? Masak banget. Tidak masak, sudah dikode. Oh, betul. Oke. Ya, memang kita kalau ngobrol dengan akademisi atau dosen memang harus begitu. Jadi para mahasiswa ya, mahasiswa Pak Rudi yang ada di luar sana gitu ya. Memang itu salah satu trik sebenarnya, trik and tips ketika menghadapi dosen. Betul. Oke, lanjut lagi Pak Rudi. Ya. Jadi akhirnya dari kehidupan yang pahit inilah kemudian jerumusnya di sini ya Pak ya? Jerumusnya di sini. Jerumusnya di sini ya, di maggot ini ya? Ya. Ada apa sih sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya bukan kata pahit hidup saya tadi bukan secara asli ya. Hidup saya bahagia-bahagia saja. Oh, bahagia aja. Tetapi ada perjalanan waktu itu ya. Jadi waktu tahun 2015 waktu itu. Tapi Bapak asli orang Samarinda atau? Saya orang Jogja. Oh, Jogja. Ya, orang Jogja. Baik. Jadi 2015 waktu saya mencoba mencari pendanaan untuk riset maggot. Itu ternyata ditolak. Ya, namanya ngajukan proposal ditolak itu kan ada rasa kecewa ya Mas. Tapi tidak putus asa. Tidak putus asa. Belum. Saya kirimkan proposal itu ke tempat lain. Ternyata itu sudah di sini. Sudah di sini. Saya di sini sudah lama. Oh, dari tahun berapa tuh? Sudah sejak tahun 2000. Oh, oke. Ya, itu dari sudah 23 tahun ini berjalan. Tahun. Kemudian 2 tahun kemudian saya usulkan proposal yang sama. Ternyata didanai dan justru itulah yang membuat saya bahagia. Saya bisa mengadakan riset tentang maggot ini di Amerika selama 6 bulan. Wih. Ya, itu dari kecewa menjadi sebuah berkat. Ya, seperti itu. Saya jadi riset tentang maggot ini sudah sampai ke Amerika. 6 bulan. Ya di sana yang teliti sama, ternyata maggotnya ya tidak jauh beda. Tidak ada maggot bule di sana, tidak ada. Tidak ada ya. Maggotnya sama. Tetap ya, sama. Gitu aja. Namanya maggot ya begitu aja ya, bentukannya sama iya, gitu ya. Ada maggot ya kayak bule juga sama gitu ya Pak ya. Oke. Dan di sana juga banyak ternyata ya Pak? Banyak. Budidaya maggot ya? Banyak ya. Jadi waktu itu saya riset juga di kampus, di sana juga dikembangbiakan maggot itu. Bahkan di sana untuk mengelola limbah, misalnya limbah dari kardus. Kemudian kardus-kardus, koran, itu kan sebenarnya bahan organik itu. Nah mereka difermentasi dulu, kemudian baru diberikan ke maggot. Bahkan mereka kombinasi itu dengan sistem aquaponik. Jadi budidaya maggot dikombinasikan dengan aquaponik, bisa panen maggot, bisa panen sayur-sayuran, tomat, cabai. Itu bisa kombinasi. Jadi di tempat kita pun sebenarnya bisa kombinasi aquaponik, hidroponik dengan maggot, termasuk mungkin dengan peternakan ayam, peternakan ikan, sangat memungkinkan sekali. Ya. Jadi selama 6 bulan Bapak ada di Amerika, kemudian kembali lagi ke Indonesia, tepatnya di Samarinda ya Pak? Ya. Terus habis itu
langsung Bapak jalankan lagi. Betul. Hasil riset itu tadi. Betul. Di sana. Betul sekali. Kemudian Bapak berbagi ilmu ini juga ke teman-teman dosen yang lain yang ada di MIPA itu? Tidak hanya teman-teman dosen, tetapi saya sudah berbagi pengalaman budaya Magot sampai Kutai Barat, Kutai Timur, Sangatta. Itu untuk masyarakat umum, Bapak? Masyarakat umum. Waktu itu saya memberikan pengenalan budaya Magot dengan menggunakan limbah kotoran sapi. Jadi yang saya datangi itu adalah para peternak sapi. Nah, kotoran sapinya kan tidak dimanfaatkan. Ternyata Magot itu senang sekali tinggal di situ dan gemuk-gemuk. Iya. Jadi menggunakan kotoran sapi bisa, kotoran ayam sangat bisa. Dan uniknya, biasanya kalau orang ternak ayam itu kan yang paling membuat tidak nyaman kan baunya kan. Betul. Kalau ternak ayam. Iya. Karena kotorannya kan bau pakan, nitrogennya kan sekali. Nah, dengan Magot ditaruh di bawah kandang ayam itu, kotorannya jatuh langsung dia dimakan oleh Magot, itu mengurangi bau yang sangat tinggi tadi menjadi tidak begitu bau, tidak begitu menyengat gitu. Tidak begitu menyengat. Makanya sekarang tapi hanya dua hewan ini saja yang baru dilakukan, enggak? Iya, saya baru sapi dan ayam. Kalau hewannya orang sudah mencoba di puyuh. Ayam, kambing, sapi, kotorannya bisa digunakan untuk pakannya si Magot. Sudah banyak orang yang menggunakan, banyak sekali. Nah, sekarang orang yang masih bingung kalau mau ternak Magot itu kan mau dikemanakan nih produknya. Betul. Kalau tidak untuk sendiri, ya kan, mau dijual kemana. Nah, itu sekarang menjadi keluhan para peternak Magot. Karena kunci bisnis itu kan hulu hilirnya harus jelas ini, ya kan? Kalau hulunya itu pakan Magot harus terus ada, tersuplai. Kalau enggak kan berhenti ini, ya kan? Nah, kalau sebenarnya para peternak sapi atau juga yang limbah rumah tangga seperti limbah hotel, limbah rumah makan, itu kan restoran itu berarti kan substratnya kontinu. Nah, tetapi ketika sudah jadi Magot, mau dikemanakan ini, ya kan? Nah, kalau tips saya yang pertama ya kalau tidak digunakan untuk sendiri, misalnya sekalian pelihara lele, ya kan bisa dikasih lele itu, lelenya gemuk-gemuk. Atau ternak ayam dikembalikan ke ayam lagi bisa. Nah, pernah ada pembudidaya itu yang mengeluh. Jadi apa Pak keluhannya mereka? Keluhannya itu yaitu produksi Magotnya sudah terlalu banyak, sementara yang beli tidak ada. Tidak ada ya. Itu apa karena mereka kurang sosialisasi, kurang mengenalkan, atau memang tidak ada yang, mungkin nggak ada yang berminat kali gitu, atau gimana sih Pak? Kalau yang berminat sebenarnya ada. Cuman yaitu strategi pemasarannya yang belum bagus. Baik. Ya. Karena masih dari mulut ke mulut. Ya walaupun beberapa sudah menggunakan media sosial. Tetapi kalau menurut kacamata saya memang harus perlu dikemas dulu dan harus ada added value. Nilai tambah dari Magot. Tidak hanya jual Magot kering. Tapi ya itu tadi, Magot dikeringkan, diambil minyaknya, bisa jadi sabun, bisa jadi apa tadi pupuk organik, tepung ini. Yang sekarang sedang di lab saya buat, itu membuat plastik, tapi dari bangkai Magot. Saya sudah bisa berhasil membuat plastiknya di lab saya. Dari Randa, ya kan? Jadi membuat bioplastik dari bangkai Magot. Itu saya sudah bisa. Jadi ternyata memang banyak kegunaan dari si Magot ini sendiri. Sangat banyak. Baik sekali. Yang itu hidup sifatnya ataupun yang juga sudah menjadi bangkai. Betul. Gitu ya Pak? Ya. Masih bisa dimanfaatkan, masih bisa diolah gitu ya? Bangkai Magot itu ternyata mengandung yang namanya kitosan. Dan kitosan itu bisa menjadi bahan bioplastik. Nah, itu yang sedang saya kembangkan. Nanti kalau plastiknya sudah bisa dibentuk dengan baik, setidaknya kan bisa membantu permasalahan tentang plastik. Betul. Ya. Mengurangi sampah plastik gitu ya Pak ya. Exactly. Tapi dengan adanya si Magot ini tadi, bangkai Magot tadi yang kemudian diolah menjadi si plastik tadi, ini akan terbantukan gitu ya. Sangat terbantukan. Ya. Tidak hanya sampai di situ. Kalau mau sampai di mana Pak kalau begitu? Sampai di sini ya.
1 jam kayaknya nggak cukup gitu. Kayak itu bisa berhari-hari kalau kita bicara gitu, tentang kita nambah kuliah lagi aja begitu gimana dong. Jadi maggot itu ketika dia belatung tadi, ketika dia mau menjadi lalat, dia akan bertapa dulu itu. Oh, bertapa dulu dia, Pak? Dia enggak bergerak. Harusnya dia bertapa, ajak-ajak saya dulu ya, Pak. Bertapa ya? Dia bertapa di mana kah dia itu? Dia butuh kesendirian. Oh, dia butuh Oh, dia mau ditemani. Mau temani, diganggu-ganggu, dia malah enggak jadi lalat nanti. Enggak jadi ya, Pak? Enggak jadi lalat. Oh, oke, baik. Iya. Yang bertapa tadi kan warnanya hitam itu yang dinamakan pupa. Pupa kan. Lalu kalau dia sudah menetas jadi pupa lalat. Itu yang bola itu, Pak. Wah. Yang ada di minuman itu bunter-bunter itu. Pupa itu. Iya. Oke. Lalatnya keluar. Nah, ini ada selongsongnya yang ditinggalkan. Apa itu, Pak, selongsong? Selongsong itu ya kayak rumahnya dia. Oh, oke. Jadi kan ibaratnya kayak cangkangnya dia. Dia menetas jadi lalat terbang, tapi ini rumah lamanya kan ditinggalkan ini. Si bungkus pupanya ini. Warnanya hitam ini. Nah, ini yang satu bisa saya ekstrak, bisa saya ambil kitosannya tadi untuk dijadikan bioplastik. Tetapi bisa diambil yang namanya melanin. Nah, melanin ini sama seperti dengan melanin yang ada di kulit kita. Kalau kulit yang agak sawo matang atau agak hitam ini kan melaninnya banyak. Wah, kalau saya berarti sedikit dong. Sedikit. Nah, makanya kalau sedikit tuh rentan kena UV. Oh iya benar. Kalau sering berjemur di pantai, kalau langsung merah dia. Langsung merah kan? Terus ternyata melaninnya si maggot ini satu bisa sebagai bahan kosmetik untuk melanin satu. Oke. Yang kedua, Singapura tuh sedang mengembangkan melanin dari maggot ini untuk super kapasitor sebagai pengganti bahan baterai. Unik ya, dari belatung bisa sampai kemana-mana. Iya. Tapi semuanya dia masuk tuh. Iya. Kosmetik iya, makanan iya. Bahan-bahan lain iya. Boleh searching di Google. Kosmetik yang namanya Entobel. Itu adalah kosmetik yang berbahan dasar dari serangga, termasuk dari maggot. Iya, boleh dicek di internet. Oke, kita harus jeda lagi, Pak. Siap. Kita harus jeda dulu sambil saya searching tadi ya, Pak ya. Si maggot ini, saya penasaran sebenarnya. Iya, ternyata banyak banget kegunaannya. Banyak banget. Luar biasa. Oke, boleh diminum lagi ya, Pak. Dan kita harus istirahat sejenak. Ya, kita sudah di segmen ketiga, ini segmen terakhir ya berarti ya. Bagaimana teman-teman? Iya, saya lupa. Oke, Pak Rudi, segmen 1, segmen 2 kita sudah banyak mengenal tentang si maggot itu tadi ya Pak ya. Dari yang awal Bapak tadi terpikir untuk membudidaya maggot, kemudian juga ternyata maggot ini bisa diperuntukkan untuk berbagai macam, mulai dari makanan bisa gitu ya Pak. Kemudian alat elektronik tadi yang terakhir yang Bapak bilang tadi, itu alat elektronik, dan masih banyak lagi tentunya kegunaan-kegunaan atau juga keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari budidaya si maggot. Nah, kemudian Pak, ini juga untuk para peternak juga ya Pak ya, berarti ya untuk para peternak juga itu bisa dilakukan oleh mereka, dan itu akan memberikan banyak kegunaan untuk mereka-mereka gitu ya. Nah, tapi Pak, yang menjadi penasaran ini adalah kita ini sebagai kota yang maju ya Pak. Kemudian kita juga sebagai kota penyangga, ibu kota negara Nusantara, yang Samarinda tuh seharusnya bisa lebih mengedepankan hal-hal yang tidak kalah gitu bersaingnya, yang mampu berdaya saing dengan negara-negara luar gitu. Jadi memang kita membutuhkan orang-orang ataupun tokoh-tokoh seperti Pak Rudi ini sendiri yang dengan hasil penelitian, kemudian juga yang sudah jauh-jauh melakukan riset sampai ke Amerika selama 6 bulan, dan berharap
ini tuh sebenarnya ada manfaat yang luar biasa yang bisa kita bawa gitu ya Pak, yang bisa kita peruntukan untuk masyarakat sebenarnya gitu. Tapi kan memang ada hal-hal yang kemudian ini menjadi hambatan gitu ya Pak. Kalau dari Pak Rudi sendiri melihat hal yang begini, gimana dong Pak? Ya, baik. Kita mulai dari hal yang terkecil ya. Jadi di tingkat rumahan pun sebenarnya kita bisa memulai hal-hal yang baik dengan magotnya. Contohnya, misal kalau kita makan tidak habis, nah itu dikemanakan? Biasanya kan cuma dibuang-buang saja. Betul. Kadang kulkas kita yang isinya banyak makanan mungkin tidak banyak yang dimakan akhirnya kan. Kita kan seneng aja borong-borong makanan masuk kulkas, tapi tak tahu sudah kadaluarsa kan gitu. Sayur kan itu, ya kan. Nah ini mau dikemanakan? Dibuang sayang. Nah ini bisa kita mulai dengan memelihara magot di rumah sendiri. Nah lalu kita pasti berpikir, lalu gimana ini magotnya dibagaimanakan gitu kan. Sebenarnya sekarang sudah ada orang yang menjual paket budidaya maggot untuk rumahan. Boleh dicek di e-commerce ya. Boleh tidak menyebut merek? Boleh. Namanya Magubok. Magubok dari maggot dan bok kotak. Nah itu kebetulan kami punya kolega ya, boleh disebut mitra gitu. Dulu kami bekerjasama menggunakan Magubok itu, ternyata bagus. Artinya dengan menggunakan kotak yang efisien itu untuk tingkat rumahan sudah bisa. Jadi Magubok itu cukup simple. Kotak, maggot, untuk memberi makan sisa makanan tadi juga cukup mudah. Bisa dikombinasikan di atasnya diberi selada hidroponik. Jadi bisa kita piara maggot, kemudian atasnya bisa seladanya bisa kita panen. Yaitu yang paling simple. Ya. Yang lumayan agak naik sedikit lagi di Jawa Barat setahu saya itu ada yang satu RT itu coba untuk mengelola budidaya maggot. Jadi rumah tangga satu kepala rumah tangga begitu satu rumah itu mereka piara maggot itu disuplai bibitnya. Nah nanti secara berkala ada orang yang mengambil maggotnya itu. Nah nanti hasilnya dijual, nanti keuntungannya ada yang dibagi ke rumah tangga itu. Nah itu dari sistem yang paling kecil seperti itu aja sudah bisa, dan itu sudah ada yang melakukan di Jawa Barat seperti itu. Iya. Bisa juga. Itu provinsi pertama yang sudah melakukan begitu atau? Saya kira mungkin di provinsi lain ada ya. Ya? Cuman mungkin saya tidak tahu secara sudah informasi tidak sampai saya. Tapi saya yakin ada yang melakukan seperti itu. Kalau ide saya, mungkin inspirasi saya bisa juga lokasi-lokasi yang banyak food makanan itu kan pasti setiap harinya punya sisa-sisa makanan. Kenapa tidak itu dikumpulkan dalam satu tempat, piara maggot ada yang mengelola. Cuman mungkin orang-orang ini tidak terpikir sampai ke sana. Nah, itu dia. Daripada dibuang sisa-sisa makanan itu, lebih baik kan jadikan pakan maggot, maggotnya bisa dikelola, nanti bisa untuk pakan lele, pakan ayam. Kan ayam lelenya bisa kembali ya kan gitu ya kan atau mungkin kalau udah terlalu banyak kemudian rupiah gitu ya kalau udah terlalu banyak bisa dikeringkan bisa dapat minyaknya bisa untuk goreng, maksudnya untuk bahan bakar untuk menggoreng bukan untuk goreng telurnya kan enggak masalah kalau untuk bukan menggoreng maggotnya juga kan seperti itu. Sebenarnya banyak inspirasi yang bisa kita lakukan dengan maggot ini ya, dan pengelolaan sampah pun juga bisa terbantu kan. Artinya kan. Jadi artinya dengan budidaya maggot ini bisa mengatasi pencemaran lingkungan juga sebenarnya ya Pak ya? Pasti. Ya. Dan baru-baru ini kami sudah melakukan Fakultas MIPA ya, melakukan perjanjian kerjasama dengan Hotel Haris. Oh baik. Pak Rudi Darmawan. Nah kebetulan mereka punya limbah rumah makannya kan. Iya. Nah, itu sehari bisa sampai 80 sampai 100 kilo. Nah rencana pemiliknya Pak Rudi itu mau dikombinasikan dengan budidaya maggot. Sudah ada lahan dan itu mau dikombinasikan juga dengan peternakan lele dan ayam. Seperti itu. Dengan Hotel Haris, tetangga sebelah. Iya, betul. Sebelahan aja kita tetangga. Sebelahan aja. Iya. Pak Rudi di situ. Iya. Pak Rudi ya. Kebetulan namanya juga Rudi. Artinya mereka juga sama-sama ya Pak iya. ya? R kuadrat jadi. R kuadrat.
Oke, artinya di sini dari pihak yang kerjasama tadi, perjanjian kerjasama tadi juga menyambut baik dengan adanya satu inisiasi dari Pak Rudi ya Pak ya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya juga ini akan berkelanjutan gitu ya Pak? Ya, harusnya. Karena ini adalah dibilang peluang yang cukup baik. Betul. Pengelolaannya sebenarnya juga tidak sulit, ya. Hanya perlu cermat ya namanya. Kalau mau dijadikan bisnis tetap hulu hilir dan faktor-faktornya kan tetap harus diperhitungkan dulu ya. Tidak hanya asal oh ada bahan, ada ini jalan ya. Kalau mau betul-betulan dijadikan bisnis maka harus ada hitungan-hitungan tersendiri. Oke. Ya. Terakhir mungkin apa harapan Pak Rudi sendiri yang telah banyak melakukan perjuangan ya Pak ya. Perjuangan inilah ya. Dari budidaya maggot. Apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Para pemirsa yang jelas seperti yang kita obrolkan tadi ya, diskusikan, kita bisa mulai dari hal-hal kecil ya, mengelola sampah organik di tingkat rumahan ya, bisa dengan menggunakan maggot, dan maggot itu bisa kita manfaatkan juga untuk pakan ikan di rumah, untuk ternak ayam, itu sangat cuan sekali. Betul. Gitu. Dan kami dari pihak universitas itu sangat senang sekali jika bisa membagi ilmu, dan tentu saja kami juga butuh pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan dari para pembudidaya maggot. Pastinya mereka punya banyak masalah dan kami mencoba untuk menggali masalah dan menyelesaikannya di laboratorium kami. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang di Ngopi kali ini, Ngobrol Inspirasi ini sangat menginspirasi untuk kita semua ya. Apalagi yang baru misalnya ingin baru memulai terjun untuk membudidaya maggot ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu informasi yang memotivasi para pemirsa podcast, khususnya di Podcast Insight. Caranya ngobrol inspirasi. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Senang sekali sudah bisa hadir bersama kami di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Tentunya dengan budidaya yang lain selain maggot. Pasti ada lagi inovasi-inovasi baru yang akan mau diteliti ya Pak ya. Apalagi sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA, jurusan biologi lagi ya Pak. Luar biasa, kita tunggu ya Pak ya, kita nantikan di tahun 2024 pasti ada inovasi baru yang dilakukan oleh Pak Rudi. Sehat selalu Bapak. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sini lagi ya Pak. Amin. Oke. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada Ngopi Ngobrol Inspirasi. Saya Sindarti pamit. Sampai jumpa.